MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR merupakan salah satu lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen, MPR menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Susunan anggota MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2 Ayat 1. MPR melakukan sidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Namun jika diperlukan, MPR dapat bersidang lebih dari sekali dalam 5 tahun dengan mengadakan sidang istimewa. Contoh tugas MPR yaitu memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun kewajiban anggota MPR seperti memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, lalu melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. MPR memiliki beberapa hak seperti mengajukan usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, membela diri, imunitas, protokoler, dan lain-lain. MPR memiliki wewenang seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum, dan memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Tugas dan hak presiden adalah memegang kekuasaan UUD sama memegang kekuasaan angkatan darat, laut, sama udara. Wewenang presiden yaitu mengajukan rancangan undang-undang dasar ke Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia merupakan lembaga perwakilan rakyat. Fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislatif. Fungsi anggaran itu dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tahap rancangan undang-undang tentang APBN yang dianjurkan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atau pelaksanaan undang-undang dari APBN. Dan kalau fungsi legislatifnya merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan salah satu wewenang DPR yaitu yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan yang kedua, memberikan persetujuan dan tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Dan yang terakhir, memperhatikan pertimbangan DPD atas rencana undang-undang tentang APBN dan rencana undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memiliki tugas dan wewenang dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada bab 3, bagian ke-1 dan ke-2. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian ke-1, isinya antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. 2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
4. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. 5. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. 6. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Wewenang 1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. 2. Semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, dan DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. 4. BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Fungsi Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah sebagai penafsir konstitusi. Yang kedua adalah sebagai penjaga hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga adalah sebagai penegak demokrasi. Yang keempat adalah sebagai pengawal konstitusi. Tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan atau menjalankan wewenang dan juga segala kewajibannya dengan baik dan benar. Wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum. Mahkamah Agung. Posisi Hakim Agung keanggotaannya dinyatakan sebagai berikut. 1. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 2. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Tugas Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Fungsi Mahkamah Agung. 1. Fungsi peradilan. A. Sebagai pengadilan negara tertinggi. B. Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. 2. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. 3. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan. 4. Fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberi nasihat-nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. 5. Fungsi administratif. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan. 6. Fungsi lain-lain.
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain-lain berdasarkan undang-undang. Wewenang Mahkamah Agung. 1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas dan wewenang di antara mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah. Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan para hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial sangat penting sebagai bagian dari perbaikan peradilan untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik sehingga dapat mendukung dan memperkuat lembaga pengadilan dan kemajuan pelaksanaan peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, wewenang dari KY yaitu: pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ADHOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.